Halo, perkenalkan nama saya Angel Margaret Ajapono dari kelas Pariwisata C, dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sexual harassment dan apa saja yang terjadi dalam sexual harassment, jenis-jenisnya, dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari sexual harassment itu sendiri. Bisa kita lihat, sexual harassment dapat diartikan sebagai tindakan maupun perilaku yang berorientasi atau mengarah kepada hal-hal yang berkonotasi seksual, bisa berupa lelucon atau ujaran-ujaran jorok yang bersifat vulgar, tindakan menggoda, serta melakukan isyarat-isyarat tertentu yang mengarah pada kegiatan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal. Tindakan seksual harassment bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Meskipun selama ini tindakan seksual harassment seringkali menimpa perempuan sebagai objek atau korban, namun tidak menutup kemungkinan seksual harassment juga dapat dialami oleh laki-laki. Jadi bisa kita lihat bahwa seksual harassment ini tidak memandang gender, mau laki-laki atau perempuan bisa terkena seksual harassment. Bisa kita lihat di Indonesia itu masih terjadi banyak sekali kasus seksual harassment, yaitu seperti catcalling, dan masih banyak hal-hal lain non-verbal tentang seksual harassment sendiri yang masih terjadi di Indonesia. Contoh kasus yang paling mudah adalah mungkin kita tidak menyadari bahwa saat orang bersiul atau menggoda kita di jalan, mungkin bagi kita itu biasa saja, tapi sebenarnya itu termasuk salah satu catcalling atau sebuah pelecehan pada sang korban. Para pelaku yang melakukan catcalling tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual secara non-verbal, dan saat para pelaku ditegur oleh korban itu sendiri, mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu hanya sekedar lelucon atau candaan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Padahal itu adalah salah satu masalah yang nyata berada di tengah-tengah masyarakat kita, dan korban itu sendiri bukan hanya wanita, namun pria pun bisa terkena sexual harassment atau contoh paling mudah yaitu catcalling. Sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu sexual harassment dan bentuk-bentuknya seperti apa saja. Jadi bisa kita lihat bahwa pandangan masyarakat tentang sexual harassment itu masih sangat-sangat jauh dari harapan untuk peduli tentang sexual harassment. Bahkan mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya lelucon, sekedar candaan. Namun itu merupakan salah satu perilaku pelecehan yang juga tidak baik, namun umum dilakukan oleh para masyarakat. Bukan hanya kekerasan fisik yang dilakukan langsung oleh para pelaku kepada korban, namun juga bisa secara non-fisik, yaitu melalui kata-kata dan berbagai hal yang tidak berhubungan dengan fisik. Namun, sayangnya di Indonesia sendiri, hikmah tentang seksual harassment itu akan selalu disalahkan kepada para korban, mulai dari cara berpakaiannya, berpakaian korbannya sendiri, dan berbagai hal lainnya. Padahal menurut survei bahkan terdapat sebuah museum tentang korban pelecehan seksual dengan cerita-cerita kisah pelecehan yang mereka alami, dan bisa kita lihat di sana bahwa pakaian yang mereka pakai bahkan lebih tertutup daripada pakaian zaman sekarang. Betul-betul sangat tertutup dari atas sampai bawah, namun mereka tetap menjadi korban dan tetap bisa terkena catcalling atau salah satu kegiatan seksual harassment dalam bentuk non-verbal. Lalu bagaimana akhirnya jika kekerasan seksual atau seksual harassment ini baik secara verbal maupun non-verbal harus berkurang dan mulai menghilang dari pemikiran masyarakat bahwa melakukan seksual harassment adalah hal-hal yang biasa saja, khususnya masyarakat Indonesia, yaitu kita lebih menambahkan edukasi tentang apa itu seksual harassment dan apa saja jenisnya. Jenisnya seksual harassment itu bisa dibagi menjadi berapa jenis lagi, dan seperti kekerasan seksual verbal itu seperti apa maupun yang tidak verbal itu seperti apa. Dan itu harus diajarkan sejak dini agar sedari kecil kita mengerti apa itu seksual harassment dan kita bisa menghindarinya.
Dan dalam kasus ini sendiri pun masih sangat umum terjadi dalam masyarakat. Namun sayangnya masih banyak korban yang juga yang disalahkan. Ya seperti yang saya bilang tadi, mulai dari cara berpakaiannya, pakaiannya yang disalahkan. Padahal pakaian apa yang kita pakai itu tidak salah, namun pemikiran dari para pelaku lah yang salah. Menurut saya untuk menangani kasus seperti ini yaitu ialah memberi hukum yang setara dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku kepada para korban, dan diberikannya edukasi kepada para pelaku sehingga para pelaku mengerti betapa bahayanya dan betapa tidak baiknya itu sexual harassment nonverbal. Yang paling mudah adalah catcalling. Bukan hanya karena dia melakukan secara verbal, nanti juga melakukan sexual harassment secara nonverbal, karena apa yang telah diperbuat oleh para pelaku sangatlah tidak baik dan bisa menimbulkan trauma kepada para korban sendiri. Jadi saya berharap kedepannya semoga Indonesia mulai dari pemerintah bahkan masyarakatnya sendiri bisa lebih mengerti apa itu sexual harassment, apa itu saja jenisnya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari, dan apa saja yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan sexual harassment. Dan semoga hukum tentang sexual harassment atau pelecehan seksual maupun secara verbal maupun non-verbal harus semakin diperketat sehingga para pelaku tidak lagi berani untuk melakukan hal tersebut.